Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Jacina Safa Salsabila dari SMA Negeri 11 Bandung, kelas 11. Di sini aku mau ngejelasin salah satu tenaga eksogen, yaitu pelapukan. Disimak terus videonya baik-baik ya. Kalian pasti udah gak asing kan kalau dengar kata pelapukan? Nah, memang pelapukan dapat kita amati di kehidupan sehari-hari. Jadi, apa itu pelapukan? Pelapukan adalah proses hancurnya batuan dari bentuk gumpalan menjadi butiran yang lebih kecil. Nah, faktor pendukung terjadinya pelapukan pada batuan adalah yang pertama, keadaan topografi, yang kedua, keadaan struktur batuan, yang ketiga, keadaan vegetasi, dan yang keempat adalah faktor cuaca dan iklim. Nah, sekarang kita masuk ya ke macam-macam pelapukan. Yang pertama adalah pelapukan fisika atau mekanik. Jadi, pelapukan fisika atau mekanik itu adalah proses penghancuran batuan dari bentuk gumpalan menjadi bentuk yang lebih kecil tanpa mengubah struktur kimianya. Dan pelapukan ini ditandai dengan adanya perubahan fisik pada batuan. Oke, terus faktor yang menyebabkan terjadinya pelapukan ini adalah perubahan suhu secara tiba-tiba. Jadi, batu akan mengembang pada saat suhu tinggi dan batu akan mengerut pada saat suhu rendah. Nah, jika proses ini terus terulang, maka lama-kelamaan permukaan batu akan retak dan yang akhirnya pecah. Nah, fenomena ini biasanya terjadi di gurun yang memiliki suhu yang tinggi. Pembekuan air dalam batuan. Jadi, sebagian batuan itu memiliki celah di bagian dalamnya, yang dimana ketika turun hujan, air tersebut akan masuk ke dalam celah tersebut dan terperangkap. Ketika terjadinya penurunan suhu, air di dalam celah tersebut akan membeku dan menjadi es. Yang kedua itu adalah pelapukan kimiawi. Jadi, pelapukan kimiawi itu adalah proses penghancuran massa batuan yang disertai dengan perubahan struktur kimianya. Nah, pelapukan ini terjadi akibat air dan juga temperatur yang tinggi. Nah, air dengan zat CO3 ini akan dengan mudah melarutkan batu kapur atau CaCO3. Terus, peristiwa ini mengakibatkan adanya gejala-gejala kars, yaitu gua dan sungai yang ada di dalam tanah dan juga stalaktit dan stalagmit. Nah, pelapukan ini tuh paling sering terjadi di Indonesia karena Indonesia memiliki curah hujan yang tinggi yang dimana merupakan salah satu faktor terjadinya pelapukan kimiawi ini. Nah, terus contoh hasil dari pelapukan kimiawi itu ada dua. Yang pertama itu adalah ponor. Ponor adalah lubang masuknya aliran air ke dalam tanah di daerah kapur yang relatif dalam. Nah, terus ponor ini dibagi jadi dua. Yang pertama adalah pipa kars dan juga dolin. Yang kedua itu adalah karen. Di daerah kapur dengan kondisi tanah dangkal biasanya terdapat celah yang disebabkan oleh pelarutan air hujan. Nah, pada perpotongan celah tersebut biasanya ditemukan lubang kecil atau yang disebut dengan karen. Terus yang ketiga itu adalah pelapukan organis atau biologis. Jadi, pelapukan biologis itu adalah penghancuran massa batuan yang dibantu dengan organisme hidup. Organisme hidupnya dapat berupa bakteri, virus, hewan, tumbuhan, bahkan manusia. Nah, hewan yang biasanya ikut serta dalam pelapukan ini adalah cacing tanah dan juga serangga. Nah, terus kalian tahu nggak sih kalau misalnya pelapukan itu ada dampak positif dan juga negatifnya? Kalau dampak positifnya, yang pertama itu adalah memunculkan lahan-lahan baru sebagai habitat makhluk hidup. Yang kedua, peluasan daratan di permukaan bumi. Yang ketiga, memunculkan barang-barang tambang ke permukaan bumi. Dan yang keempat, pelapukan tersebut akan menghasilkan batuan yang indah yang dimana kan bisa dijadikan sebagai tempat wisata, contohnya Grand Canyon di Amerika Serikat. Nah, dampak negatif dari pelapukan itu adalah pelapukan dapat merusak batuan yang dikhawatirkan juga akan merusak batuan yang ada di dalam bangunan rumah kita, guys. Oke, jadi kesimpulan dari penjelasan aku tentang pelapukan ini adalah pelapukan dibagi jadi tiga, yaitu pelapukan mekanik atau fisika, yang kedua adalah pelapukan kimiawi, dan yang ketiga adalah pelapukan biologis. Nah, kalau pelapukan fisika ini disebabkan oleh iklim, pelapukan kimiawi disebabkan oleh tercampurnya batuan dengan zat-zat kimia, dan yang ketiga atau pelapukan biologis ini disebabkan oleh organisme hidup, contohnya kayak virus, bakteri, hewan, tumbuhan, dan juga manusia. Itu guys. Nah, itu dia penjelasan dari aku mengenai salah satu tenaga eksogen, yaitu pelapukan. Semoga materinya bisa dipahami dan bermanfaat ya. Mohon maaf jika ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.